Halo semuanya, kembali lagi di podcast Love Yourself Indonesia. Nah, berbeda dari podcast sebelumnya, di mana di bulan Februari ini kita akan lebih membicarakan soal self-awareness. Di podcast Kencer season 2 episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai cara membangun self-awareness untuk para milenial. Nah, tapi sebelumnya self-awareness itu apa sih? Nah, self-awareness itu adalah kemampuan seseorang untuk dapat lebih melihat dirinya lebih dengan secara jelas dan juga objektif dengan cara melakukan refleksi dan juga introspeksi diri, di mana individu tersebut juga lebih sadar akan dirinya terkait seperti kualitas yang dimilikinya, terus bakat, minat, kepribadian, sifat, dan perasaan, juga hal lain sebagainya. Dan juga di mana dalam self-awareness ini lebih cenderung memberikan kontrol penuh nih terhadap individu tersebut terkait apa yang dipikirkan, rasakan, dan juga hal-hal lainnya terkait dirinya sendiri. Di sisi lain, sebenarnya self-awareness ini juga memberikan manfaat banyak loh para pendengar. Nah, di mana self-awareness ini membuat kita lebih mudah untuk mengenal dan menerima diri kita sendiri, terus juga memperlebar sudut pandang kita secara dengan lebih jelas dan juga objektif, lalu juga bisa membuat kita lebih baik dalam mengendalikan emosi, pikiran, dan juga tingkah laku, lalu bisa membuat kita lebih kreatif dan juga produktif, lalu meningkatkan emosi positif, dan juga meningkatkan kemampuan problem solving, serta meningkatkan kualitas kerja dan hubungan interpersonal. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Kakak De Pramitasari selaku psikolog. Halo Kakak De, selamat malam. Halo, selamat malam, Vinka. Boleh, Bagaimana baik nih kabarnya? Kak. Gimana Kakak hari ini kabarnya? Sehat. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, lalu sekarang kesibukannya sedang apa? Oke. Nah, teman-teman yang pendengar podcast ini gitu ya, seperti yang udah diperkenalkan oleh Vinka, nama saya Kadek Pramita Sari. Biasa saya dipanggil Mita, saya seorang psikolog dan seorang banker. Aktivitas saya sehari-hari, banker dan psikolog. Lalu selain itu saya beberapa kali jadi praktek mandiri, ada beberapa klien yang harus saya tangani juga, kemudian ya mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat tentunya. Gitu, Fianka. Walaupun pandemi tetap produktif ya Kak. Betul. Nah, tapi nih maksudnya Kak, menurut Kakak, self-awareness itu apa sih? Dari pandangan seorang psikolog. Oke, self-awareness itu sebenarnya adalah kita sadarkah sama diri kita. Sadarnya itu kita, itu kan general ya, Vinka ya. Kalau kita breakdown lagi, Iya. kita sadar nggak sih sama pikiran kita? Sadarkah dengan perkataan kita? Sadarkah sama perbuatan kita yang kita keluarkan gitu ya? Sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita tampilkan, kita sadar nggak? Pura-pura nggak? Gitu ya. Karena kan kita banyak nih di dunia pura-pura saat ini. Betul, betul. Nah, tapi kan kalau yang hal-hal seperti itu agak masih susah nih Kak dibedainnya. Aku tuh sebenarnya memang self awareness atau ya memang gimana ya, sehari-harinya begitu. Maksudnya dia tuh sebenarnya juga masih kurang sadar sama dirinya sendiri. Nah, mungkin Kakak ada nggak sih sebenarnya tuh ciri-ciri orang yang memiliki self awareness yang tinggi itu kayak gimana, dan kalau dibedain sama yang rendah itu kayak gimana? Kuncinya self-awareness itu adalah jujur. Ini based on experience ya. Mungkin akan sedikit tidak sesuai mungkin dengan teori gitu ya. Tapi pada dasarnya, kita tuh berani jujur nggak sama diri kita. Berani mengakui sesuatu yang terjadi pada kita. Karena kan banyak orang ditanya, kabarnya bagaimana, kabarnya baik, padahal nggak baik-baik aja gitu kan. Iya. Terus habis itu kita berpura-pura untuk menampilkan bahagianya kita di depan orang. Padahal ketika kita habis sedih, mata kita lagi habis nangis, gitu kan, kita lagi marah-marah segala macam, kita berusaha untuk menutupi itu. Padahal kita tuh sadar, nah itu adalah sadar yang tidak tepat. Sadar yang tepat bahwa, oh ya aku tidak baik-baik saja, aku habis marah, aku habis nangis. Namun ketika dia sadar dengan emosinya, dia memilih apakah dia akan cerita atau tidak cerita. Itu termasuk self awareness tinggi gitu.
caranya gimana sih kalau kita tuh punya self awareness ini, cara bangunnya seperti apa? Tentu nggak dibangun dalam satu malam gitu ya, Vinka ya. Pasti itu dilatih terus menerus, konsisten gitu kan. Ya, banyak cara untuk kita melatih self awareness kita. Contohnya dengan kita mencari tahu kekurangan dan kelebihan kita. Pasti kalau ditanya kekurangan kelebihan kita tuh, aduh aku tuh nggak tahu kelebihan aku apa, taunya kekurangan, ya kan? Tapi kalau misalnya nih, apa namanya, kalau kita gali lagi kelebihan kita tuh apa, sebenarnya banyak kok dibandingin kekurangan kita gitu. Lalu yang kedua adalah setiap eh, kita sedang beraktivitas, kita lagi sadar nggak kita sedang beraktivitas? Kita sadar nggak sih lagi kita tuh ngobrol sama teman kita? Biasanya kan kalau kita ngobrol sama temen tuh kadang-kadang kita pakai HP gitu ya, kita nggak eye to eye gitu kan sama dia. Jadi kayaknya di situ tuh kita udah nggak sadar loh uh, kita di momen saat itu gitu. Kan awareness ini juga bagian dari mindful gitu kan. Jadi kan berikutnya adalah kita mindful nggak sih dalam situasi apapun gitu. Lalu yang berikutnya adalah kita itu apa namanya, suka melakukan refleksi diri nggak gitu ya. Kalau kita suka melakukan refleksi diri, refleksi yang seperti apa? Apakah yang menjatuhkan kita melihat dari sisi buruknya, ataukah kita mereview nih? Kadang orang suka gini loh, Mbak, aku tuh marah deh sama sama si A gitu kan. Oke, aku marah karena dia tuh kebiasaan begini, begitu, begitu. Misalnya datang telat lah, dia kebiasaannya tuh suka marah-marah lah. Bentar dulu nih, kamu marah sama dia tuh karena apa? Apakah di saat itu atau kamu itu akumulasi? Karena kan kita suka akumulasiin masalah gitu ya, akumulasi emosi kepada seseorang gitu. Jadi kita tuh nggak sadar melihat sebenarnya masalah isu atau masalah yang saat ini sedang dijalani itu yang mana gitu kan. Nah, itu yang karena kita kurang self aware, makanya reflection itu juga harus jelas. Kita melakukan reflection itu buat apa? Gitu, Inka. Nah, menarik sih. Waktu kakak ngomongin soal ada orang-orang yang menutupi ketika dia itu sedih tapi ditutup-tutupi dengan gak sedih gitu. Dia pura-pura bahagia dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tuh masalahnya kenapa sih yang bisa bikin orang-orang tersebut, apalagi terutama mungkin di kalangan milenial seperti ini ya, di mana yang saat selama pandemi COVID terkhususnya nih, tekanan semakin tinggi, hustle kultur makin menjadi gitu kan. Apa sih sebenarnya masalah yang bikin individu-individu ini memiliki self-awareness yang rendah gitu. Dan justru ya seperti yang tadi kakak bilang, malah menutup-nutupi dan kayak ya kurang mau lebih mengungkapkan diri. Pertama, stigma masyarakat, stigma orang-orang di sekitarnya gitu kan. Misalnya gini, misalnya Vinka punya pacar gitu ya, terus habis itu ketahuan sama teman-teman gitu ya, Vinka punya pacar, terus habis itu Vinka besoknya tuh pas ketika datang ke akhir ngumpul teman-teman, Vinka matanya bengkak gitu ya, terus habis itu Vinka ditanya, ih kamu bengkak matanya habis berantem ya sama pacar kamu, habis putus ya, nah digituin. Jadi kan kita ketika digituin tuh kayak kita defense ya, kita menolak mengakui perasaan kita gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi harusnya itu adalah yang dilakukan tepatnya adalah, oh kamu lagi sedih. Kita aware bahwa oh dia matanya lagi bengkak. Kita memberikan dia space, apakah mau cerita atau enggak, terserah dia gitu kan. Cuman yang paling bisa kita lakukan adalah kita menghibur. Kita abis nangis ya, abis putus ya, abis berantem ya, gitu aja sedih gitu kan, dan sebagainya. Benar sih, memang kayak lingkungan sosial itu juga berarti di sisi lain self awareness ini harus didukung sama faktor eksternal juga ya, nggak cuma dari internalnya aja yang menyadarkan atau lebih refleksi diri Betul. sama dirinya sendiri terkait apa yang dia sedang alami atau rasakan. Mm-mm. Nah, menurut kakak nih, Mm. kualitas kesejahteraan mental anak milenial sekarang ini gimana sih? Apalagi ya seperti yang tadi, masa COVID ini tekanannya malah semakin banyak gitu. Walaupun di rumah malah makin banyak tekanan. Iya, karena gini, karena kalau selama COVID gitu ya, nggak hanya milenial, siapapun yang lagi dalam fase COVID ini gitu ya, pandemi ini, rata-rata mereka tuh keluar
karena tidak mendapatkan home di rumah. Home-nya itu adalah attachment emosional, ya. Jadi ketika disuruh harus diem di rumah, ngumpul sama keluarga gitu ya, atau stay di kosan aja atau stay di apartemen gitu seorang diri gitu ya, dia akan kayak eh, ternyata saya alone dan lonely ya. Saya keluar itu ketemu teman-teman, bekerja segala macam gitu ya. Itu untuk pelarian saya, sebagai bentuk pelarian saya yang nggak biasanya saya dapatkan, yang biasanya nggak saya berani untuk temui gitu loh. Balik lagi, kita berani jujur nggak sama diri sendiri? Berani mengaku kesalahan diri sendiri nggak? Berani nggak kita mengungkapkan kejelekan kita secara sadar sebelum berani kita menjelekan ke diri kita di orang lain gitu loh. Bukan orang lain tuh misalnya, bukan kita menjelekan saya di depan umum, enggak, tapi saya berani nggak sih di depan kita, depan teman-teman, berani menjelekan diri sendiri nggak? Mengungkapkan keburukannya. Karena kan kita banyak sukanya itu adalah menggunjingkan orang lain gitu ya, entah di belakang atau di depannya gitu kan. Karena kita tuh nggak, kenapa begitu? Karena kita tuh nggak sadar, kita tuh hanya selalu melihat kesalahan orang lain, kita lupa melihat kesalahan diri kita sendiri, ya kan? Itu jadi kayak, makanya di pandemi ini banyak orang yang stres, banyak yang emotionnya tuh naik turun, mood swing, depression, kemudian banyak tingkah lakunya tuh yang nggak baik, yang nggak sehat gitu ya. Mereka pura-pura mencari tahu tentang kesehatan mental. Banyak banget yang pura-pura gitu. Akhirnya apa? Pura-puranya apa? Dia lebih banyak diam. Ada yang menjadi agresif. Ada yang apa namanya tuh ngefek ke dirinya, ke fisiknya, suka sakit-sakitan dan segala macam gitu. Jadi banyak faktor banget kalau kita nggak punya kesadaran tentang diri sendiri seutuhnya gitu. Dan sayangnya lagi adalah kenapa sih kamu mesti pura-pura bahwa kamu ke psikolog, ke psikiater, ke profesional kesehatan. Nggak ada yang salah loh kalau kamu berani mengakui itu. Setidaknya untuk diri kamu sendiri, nggak perlu juga kamu menjelaskan ke orang lain, karena kan orang lain belum tentu mengerti situasi kamu gitu kan, kenapa kamu sampai mencari bantuan ke mereka gitu. Jadi yang perlu dimiliki sama si milenial, apalagi terutama di COVID, adalah kamu harus berani jujur untuk bisa mengembangkan self awareness ini. Yang kedua adalah mindful. Kalau dua ini sudah dilatih, Halo, tadi internetnya sempat terputus. ya Tadi sekarang selain sudah jelas. oke, Rinka. Nah, mungkin tadi setelah yang bagian untuk bisa lebih kita self awareness itu pertama jujur, lalu mindful, lalu apalagi ya Kak Mita, supaya bisa nih kita self awareness-nya tetap ada dan tinggi gitu walaupun pandemi seperti ini. Halo? Halo Vinka. Ya, nah tadi kita sudah sampai di jujur dan mindful terkait cara untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan mental anak milenial nih, mungkin di selama masa pandemi ini. Tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk orang di luar milenial ya Kak. Nah, tadi Kamita sempat menjelaskan terkait hal di luar selain dari dua itu tuh, jujur dan mindful. Ada lagi nggak sih Kak untuk meningkatkan kualitasnya? Banyak caranya. Dengan refleksi tadi ya, yang ketiga itu adalah refleksi diri sendiri. Refleksi itu penting untuk kita tuh melihat clear masalah dengan tepat.
Karena kan kita tuh suka menyangkut-nyangkutkan masalah, menyangkutkan emosi, terus habis itu emosi yang dulu-dulu, terus habis itu coming off gitu kan, pecah Meledak. sendiri, jadi meledak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lakukan reflection. Penting banget reflection itu harus jelas. Jadi sama kamu tuh kalau lagi dengan masalah, ya udah kamu lihat masalah di saat itu. Jangan ketika kamu ada masalah sebelum-sebelumnya sama si orang yang sama, kamu ngungkit-ngungkit yang masalah yang sama gitu. Jadi kamu harus jelas dulu nih ngeliat masalahnya itu apa gitu. Dan ketika kamu sudah bisa melihat masalah itu dengan jernih, yang dilakukan adalah jeda dulu deh, jeda dulu sebelum saya mengungkapkan atau mengeluarkan kata-kata gitu. Karena kan kita biasanya itu langsung reaction gitu ya, bukan don't react to the reaction gitu kan. Kita langsung reaction. Ada api kita langsung sebur pakai air gitu kan. Tar Ya, dulu, biarkan dulu apinya tuh menyala. Kita lihat apinya ini kenapa menyala gitu kan. Kalau penyebabnya udah apa? penyebabnya apa? Kalau misalnya apinya ini udah pelan-pelan meredup, berarti kan kita dalam fase tenang gitu kan, fase pause gitu ya. Untuk melihat, oh yang salah sebenarnya siapa sih? Ini penyebabnya dari mana sih, internal atau eksternal saya? Walaupun itu penyebabnya dari eksternal, tapi apakah ada dari sisi saya juga menjadi penyumbangnya? Gitu. Ya, Jadi itulah yang perlu dilatih, kurang lebih, Vinta. oke. Nah, terus Kakak tapi pernah nggak sih nemu orang atau mungkin nemu kasus gitu, orang-orang yang Hmm. mengalami kesulitan untuk terutama untuk menyadari self awareness ini selain yang dari Kakak tadi sebutkan, terutama di masa pandemi ini. Atau mungkin Kakak pernah mengalaminya mungkin atau siapa yang Kakak kenal pernah mengalaminya gitu. Oke. Saya lebih baik cerita pengalaman pribadi saya aja dan ini tuh udah pernah terjadi gitu ya. Jadi saya tuh pernah marah banget sama orang kantor gitu ya. Pernah marah banget beberapa hari marahnya gitu. Itu jarang banget. Dulu saya memang sering marahnya tuh lama gitu, berbulan-bulan gitu. Dan ini tuh cukup berhari-hari. Mulai ada penurunan gitu ya, karena saya udah belajar aware gitu kan. Terus habis itu saya marahnya sama dia tuh adalah akan akan A gitu ya, tentang kondisi A gitu. Saya marahnya tuh kondisi A. Dan di situ saya belajar untuk tidak menceritakan itu kepada siapapun orang-orang di kantor. Kalau saya lagi bermasalah sama si A, Oh, gitu ya. dikit gitu ya, Kak? Kenapa saya di-keep? Kenapa saya memilih keep? Supaya saya tidak menyeret orang lain untuk menjudge dia tersebut, ataupun temennya tuh menjudge saya gitu. Supaya tidak banyak orang yang ikut campur gitu kan. Supaya saya bisa clear lihat masalah tersebut. Namun ketika kita lagi marah, kan logika kita tuh dibajak sama emosi kita, gitu ya. Jadi ketika emosi kita dibajak, gitu ya, logika kita dibajak sama emosi kita, kata-kata, perbuatan, pikiran kita tuh kan akan selalu negatif, gitu ya. Ketika kita lagi dibajak nih emosinya kita, logika kita dibajak sama emosi kita, gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat clear masalah itu. Di situ ketika kamu tahu bahwa kamu lagi otak kamu dibajak sama emosi kamu yang marah ini, itulah cara kamu untuk keep. Jangan kamu ngomong sama siapapun, karena kalau kamu ngomong, kamu akan menyesali kata-kata kamu. Itu yang saya lakukan untuk memilih keep. Lalu, walaupun saya memilih keep untuk tidak mengucapkan kata-kata, tapi perilaku saya masih kayak marah gitu, kelihatan banget marah. Saya belajar untuk mencoba untuk menyadari satu persatu perilaku, pikiran saya, dan perkataan saya gitu kan. Lalu ketika di akhir ternyata yang saya marah adalah kondisi A, ternyata yang dia pandang tuh kondisi B. Kan akhirnya ketahuan Nah, ya bahwa marahnya tuh isunya beda nih gitu kan. Saya lagi marah tentang A, dia marah tentang B gitu. Nah, akhirnya ketika saya tahu dia marah tentang B dan saya tidak mengungkapkan bahwa saya marah tentang kondisi A, saya di situ memilih saya diam. Saya diam bahwa oh ternyata di situ saya perlu refleksi. Oh dia marahnya tuh karena kondisi B. Yang buat saya tuh enggak kok, saya juga dapat kondisi yang sama kok dengan kamu, tapi saya biasa aja, saya tidak menyalahkan kamu gitu kan. Tapi dia menyalahkan kondisi B ke saya. Di situ saya memilih diam. Oh oke, ternyata itu pemikiran dia
masalah menurut dia, padahal masalah buat saya itu bukan itu. Tapi ketika kita ketika kita lagi di dalam masyarakat bersosial gitu ya, yang lihatnya tuh adalah teman-teman kita tuh yang kalau nggak suka tuh langsung memprovokasi gitu kan. Ya, betul. Ada. Langsung kayak, "Oh iya tuh kamu bener kok, dia yang salah," gitu kan. Ada provokasi kayak gitu kan. Jadi ketika kita sadar bahwa ini orang provokasi, kita dengan yang bermasalah ini, kita lebih baik memilih dengan bijak untuk diam, tidak marah-marah, tidak balas ucapannya dia, karena kalau kamu membalas ucapannya, itu kamu udah masuk kepada hal yang tidak baik. Kamu nanti akan menyesali kata-kata kamu yang kamu keluarkan, perbuatan kamu, dan itu kan efeknya jadi bola bola salju gitu kan. Nah, akhirnya dengan memilih tenang, diem, dan refleksi, akhirnya kamu pelan-pelan merubah sikap kamu, gitu. Jadi perlu dilatih, Vinta, nggak bisa segampang itu prosesnya, sesemut itu enggak gitu. Jadi Pasti, itulah pasti. uh, contoh kasus yang saya sendiri alamin gitu, bahwa ternyata otak saya itu dibajak sama emosi. Ketika tahu otak kamu dibajak sama emosi marah kamu, emosi kesedihan kamu lebih baik pause, jeda dulu, diem dulu untuk menenangkan diri kamu supaya kamu bisa melihat, oh ini tuh masalahnya. Kurang lebih itu, Vinka. Tapi ada nggak sih kesulitan yang kakak alami selama untuk self awareness ini gitu? Kan pasti selama masa diem dulu nih, terus kakak coba refleksi dulu diri sendiri gitu. Kan mungkin untuk kakak yang sempat kebetulan tadi kakak pernah mention belajar aware, jadi sudah lebih bisa nih untuk mengontrol diri sendiri. Nah, tapi gimana sih untuk tips atau yang sebaiknya dilakukan nih untuk pelan, diem, terus coba menganalisa sikap tapi nggak kebawa emosi sampai yang malah berlarut-larut gitu. Kan ada yang diem terus ngomongnya, ah udahlah biarin lah waktu yang ngatasin masalahnya gitu kan. Terus sampai nggak taunya di kemudian hari malah ketumpuk emosi itu. Ada nggak sih tips-tips untuk hal tersebut, Kak? Oke, tipsnya adalah, dan sampai detik ini masih saya lakukan ya, Vinka ya, saya rajin latihan self healing. Pagi baru bangun itu saya menyediakan waktu 30 menit itu untuk self healing. Pasti itu. Kalau dulu 5 menit, 10 menit, 15 menit, sekarang tuh saya udah bisa 30 menit. 30 menit itu saya pakai 3 teknik. Biasa itu. Jadi saya tuh mempelajari beberapa teknik dari beberapa para mentor saya gitu ya. Salah satunya adalah duduk hening. Duduk hening, menyadari nafas pertama, menyadari nafas, keluar masuk nafas. Lalu saya belajar ketika waktu itu saya nggak bisa diem nih, nggak bisa tenang nih. Dia bilangnya gini, mentor saya, kamu bisa kok mengucapkan dalam hati selama 5 menit, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu aja cukup diulang-ulang. Dan itu yang saya lakukan setiap hari gitu ya. Jadi saya tuh udah di jadwalnya, Vinta. Senin sampai Jumat itu saya biasanya self healing. Sabtu Minggu saya exercise olahraga lah, bersih-bersih lah, pokoknya exercise yang berat. Kalau Senin sampai Jumat itu lebih yang ke lembut, yang lebih mengelola emosi. Lalu saya di dalam perjalanan transportasi umum yang saya gunakan gitu ya, saya juga melakukan self healing di dalam situ. Di mana contohnya itu adalah saya hadir nggak sih di momen lagi naikin kereta gitu loh. Saya hadir nggak sih lagi nikmatin jalan, walking gitu. Saya sadar nggak, saya memperhatikan nggak, saya nikmatin nggak suasananya, saya nikmatin nggak cuacanya, saya mengucap syukur nggak sama Tuhan, sama alam semesta yang kasih dengan banyak yang kelebihannya gitu kan, dikasih matahari, dikasih sinar panas untuk kita pagi, dikasih udara segar gitu kan, terus kita dikasih pemandangan yang bagus-bagus gitu. Kita sadar nggak lagi di momen itu saya jalanin kurang lebih 2 tahun. Makanya saya bisa kayak kemarin. Jadi nggak segampang itu. Gini, saya meditasi dudukan itu
menit itu kurang lebih 6 bulan. Iya sih, itu jujur aku pernah kan Kak coba meditasi itu tuh memang Heeh. sesusah itu untuk kayak cuman sekedar kita tegak, berdiri, duduk sambil mikirin apa aja yang perlu direfleksi itu memang benar-benar susah sih. Makanya tadi Kakak juga bilang kan 5 menit, 10 menit, barulah sampai 30 menit gitu. Nah, mungkin Iya. ada selain selain self healing gitu, ada lagi nggak Mhm. sih tips-tips lain untuk membantu melatih self awareness ini juga gitu? Mhm. Kalau saya biasanya tuh, gini, kita tuh harus punya banyak metode self healing. Karena kita tuh nggak tahu kapan kita tuh nggak bisa mau menghubungi profesional, atau teman, atau siapapun kita. Jadi kita tuh harus belajar untuk mengetahui, memiliki bekal teknik-teknik self healing yang banyak gitu ya. Tapi pilihlah teknik self healing yang konsisten kamu lakukan setiap hari. Disiplin tuh latihannya, nggak boleh nggak disiplin. Jadi bukan ketika baru ada masalah kita latihan, enggak. Jadi justru sebelum sebelum ada masalah, kita tuh udah latihan nih, ibaratnya tuh kayak kita lagi bangun pondasi rumah, batanya tuh satu persatu kita bangunin gitu kan. Iya ya, Nah, sedia payung sebelum jadi hujan lah. harus disiplin tuh, disiplin latihan, wajib dan rutin gitu. Lalu betul. Lalu self healing itu bukan hanya tentang emosi, mengelola emosi, enggak itu. Jadi kamu juga perlu dalam self healing itu, kalau menurut saya nih, nggak tahu dari orang-orang kan bisa berbeda ya. Kalau menurut saya self healing efektif itu adalah ketika kamu bisa mengintegrated pikiran kamu, perkataan kamu, perilaku kamu, dan spiritual kamu secara bersamaan. Itu kalau kamu bisa benerin secara bersamaan itu akan jauh lebih gampang untuk membangun awareness gitu, untuk oh ya saya pikiran saya nggak boleh ya begini. Nah, itu yang saya sedang kembangin gitu. Lalu saya tuh sekarang itu mengurangi untuk mengkonsumsi nonton berita, mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, mengurangi konsumsi untuk main media sosial. Yang saya Mhm. lakukan adalah lebih sering mendengarkan ceramah, cerita hidup orang. Karena kenapa? Itu tiap pagi tuh sambil saya self healing tuh saya sambil dengerin ceramah, ceramah tentang mindfulness, ceramah tentang kehidupan orang lain. Di situ saya belajar bahwa oh ternyata kalau kita bersikap ini efeknya ini. Kalau kita mau membangun relasi itu seperti apa? Belajar kejujuran itu dari orang seperti ini. Belajar spiritualnya seperti ini, journey spiritualnya seperti ini. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari, Cinta. Jadi apa namanya? Saya dengerin podcast tentang kayak contohnya Deddy Corbuzier, Daniel Mananta gitu Mmm, kan, terus atau Boy William gitu kan. Itu saya dengerin podcast itu setiap hari. Itu udah jalan sekitar 4 bulanan. 4 bulanan lah kalau nggak salah gitu. Itu yang membantu saya untuk oh iya ya, saya harus hati-hati nih berbicara. Saya harus hati-hati bersikap. Saya harus hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata jangan sampai menyinggung orang lain gitu. Sorry Vinka, suaranya nggak ada. betul sih Kak, maaf. Ya jadi benar, harus disiplin sih kuncinya, karena memang ada tuh riset-riset yang menemukan kalau untuk membentuk suatu kebiasaan baru gitu ya, terutama untuk pelatihan mental seperti ini yang urusannya dengan Hmm. spiritual gitu, pasti sangatlah susah dan membutuhkan waktu seenggaknya tuh 21 hari atau 3 minggu nih secara Betul. berturut-turut supaya Mhm. kebiasaan itu tuh atau ya hal baru tersebut bisa jadi kebiasaan yang enggak harus dituntut lakuin udah langsung kerja nih, udah pasti dilakuin gitu kan Kak. Heeh heeh. Dan tapi memang pembe Betul. awal mula pembentukan niatnya memang sangatlah wow, susah gitu. Tapi ya harus tetap dilakukan gitu ya demi meningkatkan diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya Mhm. memang kalau self awareness-nya itu orang tersebut baik, apakah dia memang akan lebih menjalani hari-harinya pasti dengan lebih baik juga atau ya relatif balik lagi ke orangnya gitu. Dan juga Mhm. mungkin faktor eksternal lainnya gimana tuh menurut Kakak?
ketika dia udah punya awareness yang bagus gitu ya, Vinka, dia akan lebih jujur. Dia akan membawanya tuh lebih santuy kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Betul, betul. lebih auranya tuh lebih enak, lebih bersahabat gitu. Dia akan menggunakan pakaian atau makan atau jalan-jalan tuh lebih dengan nyaman gitu. Benar-benar orang tuh akan melihat energinya tuh, oh energinya baik gitu. Tapi nggak selalu orang yang aware itu akan selalu kondisinya baik-baik saja, enggak. Pasti dia akan naik turun. Itulah namanya belajar dari dalam proses kehidupan gitu ya. Jadi selama kita hidup tuh kita akan ada masalah yang membuat kita tuh naik turun kondisinya. Namun ketika kita lagi kondisi baik-baik aja, kita terima kasih. Tapi kalau kondisi kita lagi nggak baik-baik aja, justru kita terima kasih juga gitu loh. Karena, oh kondisi dengan kita berada di bawah, itu tandanya kita jauh harus lebih refleksi lagi, gitu. Lebih apa sih yang perlu kita pelajarin lagi, gitu. Jadi kayak siklus lah, siklus naik turunnya kehidupan. Jadi nggak ketika orang aware-nya udah bagus, kayaknya nggak ada dapat masalah, belum tentu. Namanya manusia selagi hidup pasti ada masalah, pasti ada naik turunnya kesehatannya mereka. Betul, betul, Kak. Tapi mungkin balik lagi ke tips tadi nih, Kak. Waktu selama Kakak sendiri untuk pembentukan disiplin self-healing, terus untuk meningkatkan self-awareness-nya juga, ada nggak sih yang dirasain mungkin di awal-awal 1-2 hari, terus 1 seminggu gitu, perasaannya yang dialamin apa sih gitu? Dan pernah kewalahan nggak untuk ngelakuinnya? Entah rasa males, atau mungkin kayak nggak mood karena ada emosi lain gitu. Boleh diceritain nggak? Ya, halo? Jadi gini, saya tuh orangnya bebel gitu ya, keras banget, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri mental gitu ya kadang-kadang gitu. Jadi saya itu dengan sering di reminder nih sama senior-senior saya, sama mentor-mentor saya, sama support system saya gitu ya bahwa jangan males latihan. Karena latihan ini bukan untuk keuntungan orang lain, tapi untuk keuntungan diri kamu sendiri gitu ya. Sebenarnya orang tuh bilang, ah kan alkohol, main keluar, jajan di luar, shopping lah itu kan apa ya, membantu mengurangi stres. Itu kan hanya stres Eh, sesaat gitu ya, mengurangi stres sesaat. Tapi kan betul, betul. stres kamu yang lama itu masih akan stay di badan kamu, di jiwa kamu. Kalau kamu nggak latihan tiap hari ya percuma. Itulah akhirnya saya mulai rutin. Jadi saya sendiri mendisiplinkan diri saya sebisa mungkin, jadi saya buat alarm. Saya buat alarm di HP, kadang buat kalender di HP bahwa jangan lupa latihan self healing. Dan itu saya buat 1 bulan di kalender gitu kan. Oke. Kadang saya memilih ada beberapa metode yang harus dilakukan. Kalau tidak bisa semuanya dilakukan, udah satu aja yang rutin gitu kan. Lalu ketika apa namanya, dalam self healing ini, masih ada rasa marah nggak sih? Pengen marah segala macam? Oh pasti ada, namanya juga manusia gitu kan. Ketika udah kelewatan, saya juga pasti meledak gitu kan. Tapi meledak itu sangat jarang sekali gitu kan. Jadi kalau misalnya saya meledak itu biasanya kalau saya udah capek fisik, capek psikis, capek batin tuh udah pasti meledak gitu. Tapi ketika saya masih bisa mengontrol untuk tidak meledak, oh hanya satu item aja yang bocor nih, misalnya saya lagi capek fisik tapi saya masih sehat batin, sehat pikiran, udah saya masih bisa untuk menahannya gitu. Jadi memang apa namanya, balik lagi kita aware-nya tuh kondisi kita tuh lagi bagus nggak sih, lagi mental kita, fisik kita, sama batin kita tuh lagi bagus nggak sih? Di antara 3 ini mana sih yang kurang, lagi boncos lah istilahnya gitu kan. Nah itu yang kita harus aware di situ. Berarti memang dari untuk self-awareness ini mau nggak mau harus ya memang membiasakan diri gitu. Karena ya kuncinya kita tuh mau achieve apa sih dari yang disiplin kita ini, ya itu yang memang
harus dikejar dan harus mau nggak mau ya dilakuin secara rutin gitu. Karena aku juga pernah nemu kata-kata bagus di mana daripada mending kita paksa diri kita untuk tetap ngelakuin hal tersebut demi bentuk kebiasaan baru yang lebih baik, karena kita pasti apapun endingnya kita pasti akan lebih baik daripada diri kita sebelumnya, diri kita sebelum mencoba untuk membuat kebiasaan baru itu. Nah, berarti dengan kata lain nih ya Kak, kita untuk bangun self awareness cara membangun self awareness untuk milenial ini bisa dimulai dari self healing gitu, dimana kita bisa lebih aware sama diri kita sendiri, terus bisa lebih jujur, mindful, entah walaupun apapun kayak tekanan sosial mungkin atau eksternal yang dikasih, cuman kita udah bisa lebih, oh gue tuh sekarang lagi begini loh, gitu. Aku perasaannya lagi gini, jadi kita harus lebih tenang dalam menghadapi masalah gitu. Kita tahan dulu, kita lihat dulu situasinya, barulah berikan reaksi terhadap masalah yang ada gitu ya Kak. Tapi mungkin untuk dari Kak Mita sendiri ada nggak sih kata-kata penutup nih, atau mungkin cara-cara lain atau tips-tips mungkin terkait self awareness untuk milenial ini sebagai tambahan dan penutup? Oke. Untuk saya, bagi para generasi milenial yang gampang latah gitu ya, gampang membanding-bandingkan, irian hati gitu ya. Aduh. Pertama, kamu nggak hidup di dunianya dia. Kamu hanya lihat di media sosialnya dia, jadi nggak perlu kamu nggak tahu cerita hidupnya dia, dan kalau kamu pun di posisinya dia mungkin kamu nggak bisa ngelewatin gitu ya. Jadi stop untuk iri hati, stop membandingkan diri, stop untuk punya niatan buruk lah gitu ya. Niatan buruk pun apapun itu dalam bentuknya gitu ya. Sekarang mulai detik ini kamu latihanlah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Kamu misalnya gini, karena kan banyak orang yang latah gini, aku habis baca nih di IG-nya siapa gitu, dia lagi bahas tentang inner child. Mungkin kamu kali yang kena inner child gini, jadi kamu seperti ini reaksinya. Itu latah by the way gitu itu ya. Itu ramai banget sih Kak, tapi kan seputar itu di Twitter gitu. Jadi itu tuh termasuk latah. Belum tentu yang kita dapatkan itu sama dengan yang orang lain juga rasakan, atau belum tentu gara-gara inner child dia bersikap agresif, belum tentu gitu. Jadi jangan mudah untuk mendiagnosa sesuatu juga gitu ya, apalagi mendiagnosa diri sendiri gitu kan. Jangan. Belajarlah untuk step by step, karena gini, kita tuh sukanya instan, nggak suka yang slow motion, slow process gitu, kita nggak suka. Jadi itulah akhirnya membuat kita tuh kehilangan ciri khas diri kita. Kita hilang, jati diri kita tuh hilang gitu ya. Makanya udah deh, kamu walaupun usia berapapun kamu yang dengar podcast ini, mulai dari perlahan-lahan adalah kamu tulis di buku, kamu itu kelebihan dan kekurangannya apa, gitu ya. Kalau saya tuh sekarang tuh lebih senang gini, desain hidup kamu seperti apa yang kamu inginkan. Desainnya kayak gimana? Pertama, kamu harus mengenali diri kamu. Lalu, mengenali itu kayak gimana? Kamu harus cari tahu nih, kamu source-nya. Source ini tuh maksudnya self healing, orang support system atau profesional, siapa yang bisa mendukung kamu. Ibaratnya tuh kayak kita lagi masak, kita kokinya, kita butuh bahan-bahan makanannya. Bahan-bahan makanannya itu adalah self healingnya tadi, support system dan segala macam gitu kan. Sedangkan kita adalah kokinya sendiri. Kita mau bumbuin apa, itu serah kita. Gitu. Jadi kitalah yang mau membuat masakan atau mendesain hidup kita tuh seperti apa. Kalau kamu pengen membuat hidup kamu baik, ya udah kamu desain hidup kamu jadi baik dong, ya kan? Pasti dalam membuat desain hidup tuh pasti kan akan ada kerikil, akan ada ujian, ya itulah proses kehidupan. Jangan sampai kamu, aduh kayak gini ada baru habis diomongin orang, kamu langsung down. Enggak, gitu. Nggak selalu omongan orang itu membuat kita down, karena yang membuat down itu adalah kita sendiri yang masuk gitu aja. Gitu kan, kita taburin aja tuh di masakan kita cabai, garam berlebihan, itu yang jadi kita tuh perlu filter
gitu. Selain kita aware, kita filter juga mana yang sesuai sama diri kita, mana yang nggak sesuai. Lalu yang ketiga adalah kita latihan apa yang kita mau ke depannya. Kita buat goalnya kita, tapi jangan fokus sama goal itu. Itu membangun awareness-nya kita. Oh, saya mau jadi sosok Vinka yang seperti ini ke depannya, gitu. Itu sih. Wah, bagus banget sih Kak, benar-benar. Terkait soal yang kita bener sih, apalagi mungkin generasi Y ke bawah deh yang anak sosmed banget gitu setiap hari, apalagi pas pandemi di rumah terus, HP 12 jam ke atas gitu kan, screen time-nya udah kerjanya nge-compare diri sendiri sama yang ada di sosmed tanpa tahu apa yang ada yang dia lakuin di baliknya gitu. Jadi ya kita harus tetap aware sama diri kita sendiri, terus memfilter apa yang kita dapatkan dan juga kita baru nih latihan apa yang perlu dilakuin untuk meningkatkan self awareness itu sendiri. Nah, nggak kerasa ya Kak Mita udah selesai aja nih podcast kita malam ini. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Seru banget ya hari ini podcastnya. Terima kasih banyak nih Kak Mita udah meluangkan waktunya malam-malam seperti ini untuk menjadi narasumber di podcast kita. Nah, bagi para pendengar podcast LYS atau Kencur, jangan lupa untuk follow sosmed Love Yourself Indonesia di Instagram dan juga Facebook, dan juga jangan lupa untuk kunjungi website dari LYS sendiri untuk membaca artikel-artikel menarik yang ada di dalamnya. Dan juga kamu bisa nonton dan dengarkan video di podcast ini di YouTube ataupun di Spotify Kencur. Nah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kamita dan juga kepada para pendengar lainnya, dan selamat malam. Selamat malam semuanya, thank you Vinka, semoga bermanfaat ya. Thank you juga Kamita. Oke. Ini sorry banget nih Kak, tadi banyak yang mungkin agak berulang atau bagaimana. Nggak apa-apa, Vinka, santai aja. Tapi tadi penjelasan aku cukup nggak? Cukup banget kok Kak. Aku malah sampai ikutan nyatet nih tadi. Buat yang nggak kelihatan. Aku ikutan buat tips nih gitu. Terkait healing, terkait ini bagus sih Kak. Oke, thank you Vinka. Kasifat, where are you? Kasih bagian dari tadi. Tapi mungkin kayaknya tadi ada beberapa bagian yang kakak ini sih agak kurang koneksi. Jadi mungkin nanti aku minta ke Kak Sifat buat potong kali, atau mungkin aku yang bisa bantuin untuk potong bagian jedanya itu aja selama koneksi hilang. Ya ginilah kalau Zoom ya. Iya, karena online lagi-lagi ada tadi aku ada suara motor, ada suara azan, ada suara buka pintu, nggak tahu tuh bocor atau enggak. Tapi ya gitulah kalau beritanya online. Oke, mana nih Kak Sifat? Kak Sifat, kita udah kelar nih. Mungkin di chat WA aja kali ya. Oke. Coba bentar. Tentang speak up and be heard seperti itu. Nah,